Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali mari sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diizinkan Allah untuk bertemu, berkumpul, bertatap muka di rumah ibadah Suluk Darus Shalihin Kota Palembang untuk kegiatan suluk yang ke-5 mungkin ya. Mudah-mudahan ridha Allah dan para masyayikh ahli silsilah mereka Naksabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah senantiasa menyertai kita semuanya, amin. Selawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'in hingga kita pengikutnya. InsyaAllah kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir nantinya, amin. Para bapak ibu jamaah, khususnya jamaah suluk, alhamdulillah bahwa sampai hari ini kita masih istiqomah menjalankan riyadhah di tempat ini. Ini merupakan karunia yang tentu saja tidak terhingga untuk kita, sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Karena ini adalah ibadah suluk, maka tentu saja pelaksanaan tausiah kita malam hari ini terkait dengan apa yang hari ini sedang kita amalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya apalah pentingnya kita bertarekat? Ini terutama kan ini juga karena banyak yang baru ya. Apa pentingnya kita bertarekat dan kenapa kita harus bersuluk? Kalau nggak bertarekat gimana? Kalau nggak bersuluk seperti apa? Ya, saya memang sering kalau di luaran itu sebetulnya sama saja sih sebetulnya. Tarekat secara secara amalan sebetulnya sama saja kan. Hanya saja kalau dalam bahasa yang kerennya itu esoteris gitu ya, hal yang paling dalam dari Islam itu sendiri gitu. Kita tidak ingin hanya sekedar kulitnya saja, kita tidak ingin sekedar luarnya saja. Ada sisi lahir, ada sisi batin. Ada satu kalimat ya yang terkenal sekali di kalangan para sufi itu, asy-syari'atu aqwali ya, at-tariqatu af'ali, al-haqiqatu hawli, wal ma'rifatu ra'sul amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Sebagian ada yang menyebut itu hadis atau apa ya, tapi kita menemukan banyak sekali ungkapan itu dalam uraian-uraian kitab-kitab tasawuf. Asy-syari'atu aqwali, apa maksudnya? Syariat itu aqwal, perkataan. Bapak Ibu, kalau kita, anak kita, saudara kita, siapapun kita, hebat kita, mau sampai ke Mesir, mau sampai ke Madinah, ke Mekah, sekolahnya, kuliahnya, mondoknya, mau di mana pun, sepanjang yang kita tuntut adalah ilmu syariat, maka itu adalah ilmu al-aqwali, ilmu yang hanya sebatas pada lidah. Makanya ini luar biasa anak-anak ini, santri-santri ini luar biasa Pak. Tidak sekedar aqwali, hebat sampai ke Maroko, hebat sampai ke Madinah sekalipun, tapi sepanjang yang dipelajari adalah ilmu syariat, maka ilmunya sebatas aqwali, hanya sebatas lidah. Ilmu yang sebatas lidah ini Pak, jangankan dibawa mati, dibawa tidur sudah lupa. Gak usah dibawa tidur, kaget aja lupa. Tiba-tiba lagi ceramah jedar surat petir, kaget tidak lupa ilmunya.
Begitulah kalau ilmu akwali, ilmu yang sebatas pada lidah. Dan ilmu yang sebatas pada lidah itu ilmu yang tak bisa dibawa mati. Al ilmu, kalau orang Mu'tazilah bilang al ilmu ilmani, ilmu itu ada dua, al ilmu fil qalbi, kadzalika ilmu nafi. Jadi kalau kita bicara ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi itu ilmu yang ada di qalbi. Apa? Zikrullah. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amalu illa min salatah, sadaqatun jariyah atau ilmu yang tabau, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Al ilmu fil qalbi kadzalika ilmun nafi. Itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa dibawa mati. Kalau ilmu yang di lidah Bapak Ibu tidak bisa dibawa mati. Kenapa? Ada 7 yang dititipkan Allah kepada kita seluruh makhluk hidup. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu dititipkan Allah kepada kita. Dan kelak ketika nanti kita di akhir di akhir hayat, maka 5 dicabut, tinggallah 2. Qudrat dicabut, iradah dicabut, tinggallah hanya 2. Apa itu? Ilmu dan hayat. Hayat pun sudah ditenggorokan. Maka ketika ada orang sudah sakratul maut, kita mentalkinkan la ilaha illallah. Tak dengar Pak. Kalau masih dengar belum akhir hayat, belum sakratul maut. Sakratul maut itu dicabut 5 hal. Qudrat dicabut, iradat dicabut, kalam dicabut, sama dicabut, basar dicabut. Sehingga yang tinggal hanyalah ilmu dan hayat. Ilmu pun ilmu yang bermanfaat. Maka tugas kita sebetulnya Pak dalam hidup ini cari ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu fi qalbi? Kalau ilmu fil lisan kadzalika hujjatullah ala ibni Adam. Kalau ilmu yang di lisan hanya keterangan untuk Allah atas anak Adam. Tapi bisa dibawa mati. Tapi itu ilmu yang dalam hati itu yang bisa dibawa mati. Ada orang ditalkin. Ada kan kalau orang mau meninggal tuh ditalkin katanya kan? Betul kan? Ya betul ya. Orang mau meninggal ditalkin ya. Kita ini semua mau mati kan? Maka ditalkin sekarang, jangan waktu sakratul maut. Kalau orang sudah sakratul maut baru ditalkinkan, Pak ini telinga sudah tak bisa mendengar, mulut kalam sudah dicabut oleh Allah, basar pandangan mata kita sudah tidak ada lagi. Maka kalau mau belajar, mau ditalkin hari ini talkin itu nanti nggak jadi. Maka talkinkan tuh waktu pendengaran masih bagus, ya kalamnya masih bagus, basarnya masih bagus, ditalkin. Kayak anak-anak nih, ditalkin mulai hari ini, diajari untuk menyebut kalimat Allah dalam hati. Wah itu baru pas. Jadi kalau hanya sebatas lisan, ilmu yang kita tuntut mau sampai ujung dunia manapun kita belajar agama Islam ini, tapi sepanjang yang kita pelajari adalah ilmu syar'i saja, maksudnya ilmu syar'i saja, maka ilmunya hanya sebatas lisan. Pak, kalau ilmu sebatas lisan, ujung-ujungnya paling nyalahkan. Ini salah, ini nggak benar, ini bid'ah, ini nggak nyunnah nih. Ujung-ujungnya Pak gitu. Kalau sebatas lisan, nah, itu suka-suka nyalahkan. Kalau ilmunya hanya sebatas lisan itu sayang kita. Makanya kita itu di tarekat ini punya program, di mana setiap rumah Solo, kalau dulu Buyah dulu, setiap rumah Solo cita-citanya punya pondok pesantren. Supaya apa? Supaya anak-anak ini tidak hanya belajar ilmu syariat, tapi juga belajar ilmu tarekah, belajar hakikat, dan juga ma'rifat. Komplit. Dan inilah yang kelak akan menolong kita di akhirat. Yang akan menolong bapak ibu anak-anak ini itu luar biasa. Ini investasi luar biasa dunia akhirat. Bukan hanya bisa menyelamatkan dirinya, tapi juga bisa menyelamatkan orang lain. Ilmu yuntafa'u. Awaladin sholih yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan. Anak soleh itu yang kayak mana anak soleh? Hah?
itu anak soleh itu. Anak soleh itu kalau dalam konteks kita bertarekat, selesai lah tempat khatam tahlil itu. Itu baru anak soleh namanya. Tebus dirinya dari api neraka, tebus orang tuanya kepada Rasulullah dan kepada gurunya, baru anak soleh. Kalau belum, nggak usah cerita kita sebagai anak soleh. Itu konteks dalam kita bertarikat. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ilmu syariat itu hanya sebatas lidah. Maka kita tak cukup hanya belajar ilmu yang sebatas lidah, kita perlu lebih dari itu. Maka Nabi bilang at-thariqatu af'ali, thariqat itu pekerjaanku. Sebetulnya kalau masih dua hal ini saja pun yang kita pelajari, syariat kemudian tarekat, itu pun masih suka nilai orang itu, masih nengok gitu kan, wah ini kawan salah, ini nggak benar ini, masih suka begitu Pak. Saya entah kenapa, mungkin Allah baik betul dengan saya, selalu diingatkan begini, setiap saya nggak menyukai sesuatu, ya, saya misalnya ada kelompok A tidak menyukai kelompok B, saya kelompok C. Saya nggak suka dengan kelompok A yang tak menyukai kelompok B. Besok Allah tegur saya jadi kelompok B yang tak disukai itu. Ini kan bahaya gitu. Allah kasih peringatan seperti itu. Dan hari ini saya jadi kelompok A yang nggak menyukai B. Ya Allah, kok bisa begini sih? Allah negurnya begitu. Masih enak lah negurnya kan. Kita yang khawatir kan menegurnya lebih dari itu. Kalau kita masih sebatas syariat, kemudian sebatas tarekat, tapi sudah lumayan, sudah naik ya, sudah di tarekat itu kan sudah luar biasa sebetulnya, sudah naik. Tapi mengapa kita pentingnya belajar itu? Supaya jangan hanya kita belajar tarekat. Suluk itu begitu. Untuk kita bisa sampai pada tahap yang hakikat ahwali atau hauli, halnya Nabi itu, ya tentu harus terjun lebih dalam lagi kepada dunia hakikat. Barulah kita bisa sampai pada ma'rifatul Rasul amal. Perbendaharaan hartanya Nabi, pokok hartanya Nabi itu ma'rifatullah. Makanya kan tidak salah kalau orang-orang sufi dulu bilang awaludin ma'rifatullah. Walaupun sebenarnya kadang-kadang dalam konteks prakteknya itu kadang-kadang banyak yang keliru kadang-kadang. Kita kan memang diminta Allah itu sebetulnya mengenal Allah ini, kita kan sudah kenal dengan Allah. Siapa yang tak kenal Allah? Jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, semua sudah dikenalkan oleh Allah kepada dirinya kan? Jauh sebelum kita lahir, masih di alamul arwah. Mau itu manusia, mau itu hewan, jin dan segala macam, ketika itu di alamul arwah semua sudah diperkenalkan dirinya kepada Allah. Dan siapa yang mengenalkan itu? Ya cuma Allah yang memperkenalkan dirinya kepada seluruh makhluknya. Ada namanya kan testing. Allah itu pertama Allah ajarkan innani anallah. Tulisannya agak bagus. Saya tulisan agak bagus. Jarang tulis. Ini Bapak Ibu didikan Allah ketika kita masih di alamul arwah. Bukan hanya manusia, tumbuhan, hewan, semuanya mendapatkan didikan yang sama untuk kenal kepada Allah. Ada 4 didikan Allah. Pertama apa ini? Didikan Allah yang pertama, innani anallah, sesungguhnya kata Allah, aku adalah Allah. Artinya apa? Allah yang memperkenalkan dirinya kepada seluruh makhluk ketika itu. Allah kenalkan dirinya, bukan melalui siapa-siapa, sehingga ada ungkapan sufi araftu rabbi
Birabbi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Dan dalam konteks kita beragama Bapak Ibu, ini menjadi hal yang pertama sebelum hal apapun dilakukan. Kita akan lihat nanti di ujian yang berikutnya, di ajaran, di didikan Allah berikutnya. Ini seluruh makhluk diajarkan hal yang sama. Semuanya kenal kepada Allah. Saya dulu ada anekdot lah namanya ya. Anekdot ini kan bisa benar ya, bisa tidak benar gitu ya kalau anekdot. Maka ada sebutan begini, kenapa ketika anak lahir menangis gitu, ya kan? Awe, kenapa? Jadi orang-orang tua dulu bilang dia menangis karena selama di alamul arwah itu dia berhadapan, bermusyahadah, dekat betul dengan Allah. Ketika dia masuk ke dunia fana ini, dia kehilangan pencarian. Makanya ada yang bilang sebetulnya bukan dia menangis karena apa? Ya karena kehilangan itu. Ya agak-agak masuk akal lah gitu. Ya kan agak-agak masuk akal. Kenapa? Ya betul juga sih. Yang setiap hari, setiap menit, setiap saat bersama tiba-tiba hilang. Makanya ketika kita lahir ke dunia, kemudian kita besar, maka diwajibkan kepada kita untuk mencari hal yang pernah hilang itu. Sehingga ada buku Buya dulu yang belum sempat terbit, tapi ada bukunya, tapi belum diterbitkan. Namanya Menemukan Allah yang Hilang. Ada bukunya. Saya simpan filenya itu di laptop saya. Bukan di Dropbox saya simpan. Itu ada bukunya, namanya Menemukan Allah yang Hilang. Jadi ketika dulu Allah senantiasa bersama kita di alam arwah itu lahir, kita kehilangan kecarian. Di mana Allah kok gak ketemu lagi? Dengan dunia yang fana ini kita kehilangan. Tapi Allah sudah ajarkan potensi untuk kita kenal kepada Allah itu sudah ditanamkan kepada kita jauh sebelum kita lahir ke dunia ini. Ini didikan Allah langsung. Makanya hari ini Bapak Ibu, ketika kita sudah besar, dewasa, kita mencari itu lagi. Diulangi lagi dari mati taubat, diulangi lagi dari 5.000. Untuk apa? Untuk kita bisa mengenal Allah. Karena ini adalah dasar. Ini dasar. Kenapa ini disebut dasar? Orang untuk ibadah, kalau nggak kenal dengan yang diibadahi itu bahaya. Kita sholat tapi tak tahu kepada siapa kita sholat, itu kan bahaya. Nggak tahu dengan siapa yang kita ibadahi, bahaya. Nah, ini didikan Allah yang pertama. Allah mendidik manusia, memperkenalkan dirinya kepada seluruh makhluknya. Seluruh makhluk. Tapi tidak seluruh makhluk ketika di dunia ini seluruh makhluk punya tanggung jawab yang sama. Allah tes yang pertama. Ini testing Allah yang pertama. Kan ada testing kedua. Testing kedua itu apa? Alastu birabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Dites, sudah diajarkan, dites makhluk semuanya. Adakah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Bahkan engkau adalah Tuhan kami. Itulah didikan Allah. Tapi tidak semua punya amanah yang sama untuk memegang tanggung jawab. Innal aradal amanata ila samawati wal ardi dan seterusnya. Cuma manusia yang mampu. Padahal manusia itu kata Allah zaluman jahula. Tapi janji Allah dijadikan khalifah, dijadikan pemimpin. Makanya Bapak Ibu, ini didikan yang pertama. Sudah Allah kasih tahu bahwa tidak ada, bahwa dirinya adalah Allah. Allah kemudian didik yang kedua, didikan Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Ini didikan Allah. Didikan pertama dia perkenalkan dirinya. Didikan kedua Allah kasih tahu kalau tidak ada Tuhan yang lain selain Dia. Bertanya, Tuhannya orang Kristen siapa? Tuhannya orang Buddha siapa? Tuhannya orang Konghucu siapa? Tuhannya orang Kristen siapa? Allah. Tuhannya orang Konghucu siapa? Allah.
Kan ada nafi situ kan, ada isbat situ kan. Tidak ada la maujud bihaqqi ilallah. Tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain, yang ada hanya Allah. Tuhan yang bernama Allah. Sudah Allah kasih tahu namanya, Allah kasih tahu pula tidak ada Tuhan yang lain selain Dia. Wah, ini kan dahsyat. Tauhid, penanaman tauhid yang kuat. Makanya selain kita bertarekat ini Pak, selain kita bisa untuk mengenal Allah, bagaimana supaya tauhid kita juga mantap. Tauhid yang mantap. Apa bedanya mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat? Apa bedanya? Mengerjakan sholat dengan kita, kalau yang disuruh itu aslinya kan mendirikan sholat ya. Apa bedanya mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat? Kalau hari ini kita di majelis ini, di masjid, di musola, masjid, majelis, rumah itu tempat sholat, tempat mengerjakan sholat, tempat mengerjakan sholat. Lalu mana yang mendirikan sholat? Ketika kita keluar dari masjid, kita keluar dari musola, kita keluar dari surau, lalu kita praktekkan apa yang sudah kita janjikan di hadapan Allah, itulah yang disebut mendirikan sholat. Ketika kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, tidak ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka itulah yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika kita nyebut Allahu Akbar di hadapan Allah ketika mengerjakan sholat, maka ketika kita keluar dari musola, kita keluar dari masjid, itulah yang kita praktekkan dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada apapun yang lebih besar kecuali Allah. Kalau itu belum bisa kita tanamkan, maka kita belum mendirikan sholat. Baru tahap mengerjakan sholat, baru sekedar melaksanakan rukun-rukun saja, kewajiban-kewajiban saja. Praktiknya ketika kita bilang Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang, maka itu pula yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita menyebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Praktekkan dalam hidup kita. Tidak ada satu apapun tempat kita mengabdi kecuali kepada Allah, dan tidak ada satu tempat apapun tempat kita meminta kecuali hanya kepada Allah. Barulah kita mendirikan sholat. Apapun yang sudah kita janjikan di hadapan Allah ketika kita berdiri, dalam berdiri betul itu yang kita praktekkan, baru mendirikan sholat. Nah, kita bertarekat itu begitu. Bagaimana kita tauhidnya itu? Tauhid ini susah Pak. Nabi 13 tahun di Mekah itu hanya mengajarkan tauhid, iya kan? Tidak ada mengajarkan lain. Karena apa? Karena ini adalah fondasi. 13 tahun. Makanya kan kalau dalam Ulumul Quran itu kan diantara tanda apa namanya ini, ayat-ayat makiyah ya, ayat-ayat makiyah itu kan umumnya berisi tentang tauhid, dan ayat-ayatnya itu kayak misalnya ya ayuhan nas gitu ya, yang dipanggil itu manusia, belum ada dipanggil misalnya orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, karena belum ada komunitas orang beriman, ada baru 1-2. Jadi periode Makkah selama 13 tahun itu Nabi, nah, kalau Quran ayatnya itu seringnya kan ya ayyuhan nas, dipanggilnya seluruh manusia itu. 13 tahun membina, membimbing masyarakat jahiliyah untuk hanya bertuhannya kepada Allah. Barulah pada periode Madinah selama 10 tahun itu Nabi mengajarkan ibadah-ibadah lainnya. Ada perintah sholat, ada perintah puasa, ada perintah zakat dan sebagainya. Itu ketika periode Madinah. Makanya ayat-ayatnya bunyinya sebagian itu ya ayyuhalladzina amanu gitu kan. Kenapa? Sudah ada komunitas orang beriman.
Artinya apa Bapak Ibu? Ibadah apapun yang kita laksanakan, ibadah apapun yang kita kerjakan, yang kita dirikan, pondasi utamanya adalah tauhid, ma'rifatullah, kemudian tauhid. Ini pondasinya. Kalau pondasinya ini sudah kuat, orang tak perlu diajak-ajak untuk ibadah. Pondasinya sudah kuat ya, orang tak perlu diajak-ajak untuk ibadah. Kesadaran itu akan muncul kalau pondasinya sudah kuat. Ya sudah kenal sama Allah dia, sudah tahu Allah dia. Pasti senang orang ini kalau yang seperti itu untuk ibadah. Iya kan? Dia kenal sama Allah, kenal dengan yang diibadahi, cinta dia dengan yang diibadahi, maka semakin senang dia beribadah kepada Allah. Ma'rifatullah, kemudian tauhid. Ini sebagai dasar dari kita melaksanakan ibadah. Makanya dalam didikan Allah yang berikutnya, innani anallah la ilaha illa ana. Apa berikutnya didikan Allah? Fa'budni. Ini didikan Allah yang ketiga. Maka mengabdilah hanya kepadaku, kata Allah. Allah kenalkan, Allah kasih tahu tidak ada Tuhan yang lain. Kalau sudah seperti itu, maka ibadahnya hanyalah kepada Allah. Barulah didikan Allah yang ketiga ini. Yang keempat, waqimis sholata lidzikri. Sudah kenal kita kepada Allah, sudah mantap tauhid kita, ibadah kita hanya kepada Allah, maka ibadah segala macam apa, sholat dan segala macamnya untuk mengingat Allah. Jadi ini ibarat sebuah proses bagaimana kita lebih mudah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Prosesnya dibangun dari sini, Pak. Membangun ibadah itu dari sini. Kita kan bilang wa innaha lakabiratan illa 'alal khashiin. Gitu kan? Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya kalau sudah khusyuk, untuk dia bisa khusyuk dia kenal kepada Allah. Kan begitu. Kalau sudah kenal kepada Allah, hatinya bisa khusyuk hanya kepada Allah, maka mudah dia ibadah. Kita kan disuruh khusyuk dulu kan, bukan disuruh ibadah dulu. Iya kan? Wa innaha lakabiratan illa 'alal khashiin. Sesungguhnya hal itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Disuruh khusyuk dulu apa salat dulu? Khusyuk dulu kan? Maka membangun kekhusyukan itu bukan dalam salat, bukan dalam ibadah. Membangun kekhusyukan itu di luar dari ibadah itu. Ini Pak salah satunya. Ini salah satunya bagaimana cara kita membangun kekhusyukan hanya kepada Allah dengan suluk ini. Suluk ini kan membangun itu, membangun kekhusyukan. Riyadhah namanya ini. Kita dilatih selama 24 jam. Ya, pertama tidak batal wudu, batal ambil, batal ambil, batal ambil. Kenapa? Kok seperti itu? Allah itu suci. Wa yuhibbul mutatahhir. Allah itu suci, suka sama yang suci-suci. Maka kita mulai dari itu. Setiap batal wudu ambil, batal wudu. Riyadhahnya begitu. Latihannya begitu. Salat syukur wudu 2 rakaat, salat taubat 2 rakaat. Begitu dilatih. Tepat waktu. Makan sekedarnya. Apalagi bangun malam, sujud ketika orang sedang sibuk-sibuknya bekerja, kita sujud di hadapan Allah untuk sholat duha dan seterusnya. Itu kan riyadhah. Membangun kekhusyukan itu seperti itu. Dan begitu pula lah nanti yang kita harapan kita prakteknya di luar ibadah juga seperti itu, di luar ibadah suluk. Suluk ini kan riyadhah, latihan. Jangan pulang suluk, udah pulang suluk kok batal, udah biar aja. Namanya udah selesai suluk. Padahal kita baru pulang latihan nih, iya kan? Baru pulang latihan, nah, zuhur undur diri, habis undur diri tentut, buang angin, aku batal. Adalah orang undur diri kok. Padahal kita baru pulang latihan. Kita kan dilatih untuk terus bersih, supaya bisa dipraktekkan nanti saat pulang suluk. Makanya Pak, kadang-kadang saya nggak berlebihan. Saya sering bilang ke jamaah, Pak, suluk yang sebenarnya itu bukan hari ini kita disalap sulukan ini. Kenapa gitu?
Kalau kita tak batal wudhu selama 10 hari, 20 hari, 40 hari, bahkan 100 hari, tapi dalam keadaan suluk, biasa aja kalau saya. Biasa aja sedang suluk. Tapi bagaimana seandainya itu kita praktekkan di luar ibadah suluk? Sakti Bapak ini. Satu aja amalan suluk ini Bapak amalkan secara istiqomah di luar ibadah suluk, sakti. Sakti kan banyak macam kan. Sakti betul Pak. Misalnya apa? Amalin wudhunya. Masa iya kita makan dalam keadaan berhadas kecil? Kalau kita nggak berwudhu kan namanya berhadas kecil kan? Masa mau kita makan melalui mulut kita masuk ke perut dalam keadaan berhadas kecil? Kita belajar dalam berhadas kecil, kita tidur dalam berhadas kecil, padahal baru pulang latihan. Kita dilatih untuk terus bersih. Maka itulah yang kita praktekkan. Gak usah banyak-banyak dulu. Satu, suluk ini praktekkan satu waktu, harus bisa sampai suluk depan nih wudhu tak batal-batal. Selalu memperbarui wudhu. Asal batal ambil, paling orang tuh main bingung. sebentar ambil wudhu ya kan, nggak apa-apa, supaya nggak bingung suruh juga, iya kan? Saya praktekkan dulu awal sekali saya praktekkan begitu Pak. Itu ya betul ya, orang rumah itu kan akhirat. Ibu terus ya. Dan sesekali saya pamer. Ya, sebetulnya untuk dakwah, pamer untuk dakwah itu apa? Ya, kita kan diberi nikmat, tahadus nikmat namanya kan. Kita diberi Allah nikmat untuk bisa senantiasa wudhu. Kita pamer. Wa ma bi nikmati rabbika fahaddits. Ya kan? Kita kasih tahu sama orang bahwa ini adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita bisa wudhu. Nah, saya kan sering kumpul-kumpul sama ustaz-ustaz. Tiba waktunya sholat mereka ambil wudhu, saya langsung aja orang nanya, Ustaz kenapa enggak wudhu? Oh, saya ada wudhu saya dari yang berangkat tadi pagi. Hebat, kenapa bisa begitu? Ya bisa. Suluk tidak bisa. Iya kan? Kalau nggak suluk ya nggak bisa. Latihan, macam mana kita mau belajar nembak bisa nembak kalau nggak latihan? Iya kan? Pak, Bu, kenapa kita harus dalam keadaan bersuci? Kita nggak tahu kapan kita mati. Kita nggak tahu kapan Allah akan cabut nyawa kita. Kalau zikirnya lancar terus mantap, nggak apa-apa. Dicabut Allah saat kita berzikir. Kita minta Allah cabut diri kita, cabut nyawa kita dalam keadaan berzikir dan dalam tidak keadaan berhadas kecil. Senantiasa wudhu terus. Itulah tentu harapan kita. Dan kita sudah dilatih. Ibarat tentara, biarlah berdarah-darah saat latihan, asal jangan mati di waktu perang. Biar capek-capek kita, tahankan kakinya bekal, tahankan matanya ngantuk, biar asal jangan mati waktu perang. Oh, tentara kan begitu. Kita sudah dilatih selama 5 hari, dan bukan hari ini saja, sudah dari kemarin-kemarin. Kalau nggak bisa juga Tuhan untuk berkekalan wudhu, kalau nggak bisa juga 2 bulan lagi suruh lagi. Namanya, ya berarti latihannya kurang, ya kan gitu. Latihannya berarti kurang. Nggak bisa juga tambah lagi suruhnya. Nah, besok masuk langsung nyambung ke Jambi. Nggak bisa juga nyambung lagi terus kemana. Nah, ini namanya latihan. Makanya Bapak Ibu tak berlebihan. Saya tuh sering bilang suluk yang sebenarnya itu nanti ketika kalian undur diri, lalu kalian pulang ke rumah, berbaur dengan masyarakat dan lingkungan tempat kerja dan segala macam, tapi kita tetap masih bisa menahan semuanya, baru mantap. Sakti Bapak. Iya, sakti. Kita nahan bisa apa namanya itu? Bisa berwudu itu saja lah. Kalau yang lain-lain mungkin agak susah. Kayak misalnya. Ya, tapi semua tergantung pada niat ya. Tidak ada yang susah sebetulnya, tergantung pada niatnya. Tapi bisa satu itu saja yang dihafalkan, atau yang mana terserah. Itu sudah luar biasa. Luar biasa sekali bisa mempertahankan itu. Nah, jadi suluk itu ya riyadhah, tempat kita untuk melatih
Kalau bahasa di dalam dunia pendidikan namanya pembiasaan. Ya, dalam dunia pendidikan pesantren namanya pembiasaan. Kalau di pesantren itu kan ada 3 istilah gitu ya. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Itu pesantren itu. Pertama dipaksa dulu. Dipaksa. Bangun malam dipaksa. Lama-lama kalau sudah terpaksa terbiasa. Nah, dipaksa, terpaksa, terbiasa. Nah, untuk bisa terbiasa itu ya tentu awalnya seperti itu. Ya kita bayangkanlah, kita biasa di rumah makan enak, bisa makan pindang, bisa makan ayam. Tapi kalau kita tahan itu Pak selama 5 hari, suruhnya kan 2 bulan sekali, berarti 60 hari. 60 hari cuma 5 harinya Bapak Ibu nggak makan gitu kan, nggak makan yang begitu, masa nggak bisa ya kan? Bisa lah kan? Kan 2 bulan ya, dan 60 hari. Kita hanya diminta 5 hari untuk tak makan pindang, masa nggak bisa? Ya bisa kali lah. Kita ditahan untuk tidak makan daging, yang parah lah gitu itu. Kalau nggak bisa, cuma 5 hari. Jadi 55 hari itu terserah Bapak Ibu mau makan apapun. Iya kan, 55 hari itu terserah mau makan apapun. Besok habis buka pantang duduk silakan mau makan apa aja. Tapi ditahan. Ya, ditahan pelan-pelan. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini sebuah proses di mana kita menjalani kehidupan ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Prosesnya dimulai dari kenal dulu kita kepada Allah, maka kita perlu bertarikat. Karena tarikat ini adalah sebuah jalan untuk kita bisa mengenal kepada Allah. Sudah seperti itu, mantapkan tauhidnya, kuatkan tauhidnya. Kalau kita dulu di pesantren tuh ada istilah pesantren. Pesantren itu kan 3 pesan. Pesantren itu 3 pesan. Setinggi-tinggi ilmu, sebersih-bersih tauhid, seleceh-leceh siasat. Jangan ilmunya aja tinggi, tapi tauhidnya harus bersih. Kalau ilmunya tinggi, ya kan, tauhidnya nggak ada, wah ini bahaya. Apalagi tauhidnya tinggi, ilmunya nggak ada, bahaya juga. Ilmu tinggi, tauhid nggak ada, ngokoi aja kerjanya nanti, ngakalin orang. Apalagi cuman selicik-licik siasat, siasatnya tinggi, ilmu nggak ada, tauhid nggak ada, ngerjain orang terus itu. Jadi anak-anak ini jangan nanti di pondok ini yang diambil cuma selicik-licik siasatnya. Jangan. 3 pesan, saya ambil pesan yang terakhir aja. Selicik-licik siasat. Tapi untuk kebaikan, cerdas itu maksudnya. Cerdas. Imam Syafi'i itu kan cerdas. Kita Imam Syafi'i. Dulu ketika Mu'tazilah berkuasa itu kan banyak ulama-ulama kita, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, di penjara karena nggak sesuai dengan